Ibrahim atau Abraham Ben Moses. Saya sekarang bersama anak Anda, Saddam Hussein, dan perkenalkan, nama saya Masyhud SM, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Saya mengajak Anda karena Anda akan melakukan kristenisasi atau pemurtadan secara tidak gentleman. Beberapa kali Anda diajak untuk bertemu atau dialog dengan saya, tapi Anda terus mangkir. Bahkan Abdullah Wasi'an Foundation mengajak Anda untuk bertemu dialog dengan saya. Anda minta bayaran 25 juta pun kami akan menyanggupi, tetapi tampaknya Anda mangkir terus. Nah, sekarang saya menyampaikan kepada Anda, kalau memang Anda itu betul-betul orang Kristen dan Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan itu adalah berdasarkan pada satu ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dan pada ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu yang dimaksudkan adalah firman telah menjadi Yesus. Berarti menurut Yohanes pasal 1 bahwa firman itu adalah Tuhan dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus adalah firman sekaligus Tuhan. Itu satu. Yang kedua, pada Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33 diceritakan bahwa malaikat Jibril mendatangi Bunda Maria, memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang putra bernama Yesus, anak Tuhan yang maha tinggi. Berarti Bunda Maria sudah tahu bahwa anak yang akan dilahirkan ini adalah anak Tuhan. Yang ketiga, menurut Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11, bahwa malaikat mendatangi para penggembala yang menjaga domba-dombanya yang dilepas di padang di malam hari. Malaikat memberitahu bahwa telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti para penggembala tahu bahwa Tuhan telah lahir. Esok harinya penggembala itu mendatangi Bunda Maria, mendatangi bayi Yesus, dan memberitahu pada Bunda Maria dan orang sekitarnya bahwa Tuhan telah lahir atau bayi itu adalah Tuhan. Dengan demikian orang-orang dekat Yesus, terutama ibunya, menurut klaim Kristen, sejak Yesus bayi itu sudah tahu bahwa bayinya itu adalah anak Tuhan sekaligus Tuhan. Terutama pada usia 12 tahun, menurut Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52, ketika usia 12 tahun, Yesus berdialog dengan para alim ulama yang ada di rumah ibadah. Ucapan jawaban Yesus begitu mengagumkan dan mereka terheran-heran atas kecerdasan Yesus. Ucapannya penuh hikmah. Nah, yang menjadi pertanyaan dan tolong buktikan, karena orang-orang Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah firman yang hidup dan Yesus adalah Tuhan, tunjukkan catatan sabda Yesus sejak kecil sampai usia 30 tahun. Kan ibunya sudah tahu, Bunda Maria sudah tahu
orang-orang dekatnya kan sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti sabda Yesus, ucapan Yesus adalah firman Tuhan. Terutama apa yang diucapkan saat berdialog dengan alim ulama yang penuh hikmah dan mengagumkan itu. Tolong tunjukkan, buktikan. Kalau orang-orang Kristen tidak bisa membuktikan, terutama Anda nggak bisa menunjukkan pada kami catatan sabda Yesus sejak kecil usia 30 tahun, berarti Bunda Maria, orang-orang dekatnya, orang-orang dekat Yesus tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan. Sebab seandainya Yesus dianggap sebagai Tuhan, niscaya mereka akan menghafal, mencatat, ya, merekam dalam memori otak mereka ya, apa yang diucapkan oleh Yesus, karena mereka menganggap Yesus, sabda Yesus adalah firman Tuhan. Nah, karena mereka itu tidak pernah, ya, Bunda Maria, Yusuf bapak angkatnya Yesus, saudara-saudara tiri Yesus tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka mereka mengabaikan ucapan-ucapan Yesus. Lah, kenapa Anda mengklaim bahwa Yesus itu Tuhan? Mengapa orang-orang Kristen mengklaim bahwa Yesus itu Tuhan? Orang dekat Yesus nggak ada yang pernah mengklaim bahwa Yesus Tuhan. Buktinya apa? Mereka nggak pernah mencatat, nggak pernah mengingat-ingat sabda Yesus. Ayo buktikan, mana sekarang? Kalau Anda bisa membuktikan, saudara Saifuddin Ibrahim, juga para pendeta bisa menunjukkan pada saya catatan sabda Yesus sejak kecil sampai usia 30 tahun, terutama apa yang diucapkan saat dialog dengan alim ulama pada usia 12 tahun itu, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau seandainya Anda tidak bisa menunjukkan, tutup mulutmu, itu lebih baik daripada kamu telah melakukan kebohongan publik di hadapan dunia ini. Saksinya kalau Anda bisa menjawab, dan saya masuk Kristen adalah anakmu sendiri, wahai Saifuddin Ibrahim. Itu permohonan kami yang pertama. Yang kedua, orang-orang Kristen dan meyakini keselamatan hanya dalam nama Yesus. Terutama Anda, hai Saifuddin Ibrahim, juga para pendeta semua. Nah, coba sekarang menurut Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Di situ disebutkan bahwa Yesus telah memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, tanda-tanda orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan disebutkan pada Lukas pasal 16 ayat 17 dan seterusnya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. 1, bisa mengusir setan. 2, bisa berbahasa baru. 3, megang ular berbisa. Bahkan jangankan megang ular berbisa, minum racun maut pun tidak akan celaka. Yang terakhir, apabila anggota tangan orang yang mengaku, yang menganggap dan yang percaya Yesus sebagai Tuhan ditaruh pada anggota tubuh yang sakit, bagian tubuh yang sakit itu akan sembuh. Silakan di hadapan saya ambilkan orang Kristen yang sakit, kemudian sembuhkan dengan tangan Anda, kemudian saya kasih minum racun Anda, mati apa tidak Anda? Silakan buktikan itu di hadapan saya. Kalau Anda terbukti, saya pun akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak terbukti, berarti Anda telah melakukan kebohongan publik di hadapan dunia. Silakan, siapa dari para pendeta, terutama Saifuddin Ibrahim, ya, bisa enggak minum racun tapi tidak mati, dan kemudian tangannya disentuhkan pada bagian tubuh orang yang sakit terus sembuh? Ayo kita buktikan sama-sama. Saya tantang Anda. Kalau tidak berani ya menjawab tantangan saya, berarti semua itu adalah bohong Anda. Terima kasih dari kami, Masyhud SM
pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur.